Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita masuk ke segmen Electionpedia. Saya akan mengupdate beberapa hasil survei terbaru elektabilitas Capres dan simulasi head-to-head Capres pasca deklarasi Ganjar Pranowo. Ini ada beberapa lembaga survei, saya tampilkan saja beberapa dari survei Poltreking Indonesia 9-15 April 2023. Simulasi 3 nama, Prabowo Subianto berada di puncak dengan 33%, Ganjar Pranowo 31,1%, Anies Baswedan 22,4%, undecided ataupun tidak jawab 13,5%. Bedanya tipis sekali antara Prabowo dengan Ganjar hanya sekitar 1%-an saja. Oke, kita lihat trennya seperti apa. Tren elektabilitas Capres, survei Poltreking untuk simulasi 3 nama di Agustus 2022. Ini yang warna merah adalah Mas Ganjar, kemudian yang warna kuning Pak Prabowo, dan yang warna biru adalah Mas Anies Baswedan. Oke, bulan Agustus 2022 ini Mas Ganjar di angka 29,4%, naik di November 32,5%, Februari 2023 ke 34,6%, naik terus Maret 2023 36,9%, pasca kasus Piala Dunia. Penolakan timnas U20 Israel turun April 2023 di 31,1%. Bagaimana dengan Prabowo Subianto? Agustus 2022 memulai dengan 24,7%, kemudian naik di 27,8%. Februari 2023 turun lagi ke 26,1%. Maret 2023 naik 27,2% dan meningkat hampir 5% ataupun naik 5% di 33% pada bulan April 2023. Pak Prabowo mengalami peningkatan hampir 5% elektoral ya selama kurun waktu 1 bulan. Anies Baswedan di Agustus 20,6%, November 2022 naik ini setelah deklarasi oleh Partai Nasdem di 29,1%. Februari 2023 turun menjadi 24,4%. Maret 2023 di 21,3% dan terakhir hanya naik sekitar kurang dari 1%, April 2023 di 22,4%. Itu kira-kira yang terlihat naik turun adalah untuk Ganjar dan juga Prabowo Subianto ya. Bagaimana dengan survei selanjutnya dari Indikator Politik Indonesia, ini yang paling baru 11-17 April 2023. Elektabilitas calon presiden simulasi 3 nama. Oke, Ganjar Pranowo 34%, Prabowo Subianto 31,7%, Anies Baswedan 25,2%, tidak tahu atau tidak jawab 9,1%. Bedanya Ganjar dengan Prabowo ada sekitar hampir 3%. Trennya, oke, mungkin kita bisa lewati saja nih trennya selanjutnya. Kita lihat sudah ada. Ini kita bikin simulasi head to head dari hasil survei Indikator Politik Indonesia. Ada beberapa simulasi ya yang menarik. Simulasi pertama Prabowo versus Ganjar. Prabowo 46,8%, kemudian Ganjar 40%. Jadi Prabowo kalau versus Ganjar yang menang adalah Prabowo Subianto dengan 46,8%. Simulasi 2 Anies versus Prabowo. Prabowo Subianto 49,3%, Anies Baswedan 33,7%. Tidak tahu atau tidak jawab 16,9%. Tetap simulasi kedua yang menang adalah Prabowo Subianto. Bagaimana dengan simulasi ketiga? Ganjar Pranowo versus Anies Baswedan. Ganjar 44,7%, Anies Baswedan 37,9%. Tidak tahu atau tidak jawab ada 17,4%. Jadi kalau dilihat dari 2 simulasi ini, Prabowo Subianto unggul dalam simulasi head to head. Sementara Ganjar Pranowo baru unggul di simulasi head to head kalau Prabowo tidak masuk putaran kedua alias Ganjar versus Anies Baswedan. Apakah ada lagi? Oke, itu tadi rangkuman dari hasil survei beberapa lembaga riset yang sudah ditampilkan oleh tim Litbang CNN Indonesia. Habis ini langsung saja kita bahas bersama dengan para narasumber saya yang hebat-hebat yang sudah ada di studio. Saya akan perkenalkan satu-satu. Pada malam hari ini dari yang paling kanan ada Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahur Muzi. Selamat malam Mas Romi. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada juga Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Selamat malam Mas Hasto. Malam. Wakil Ketua Umum Partai Golkar ada Bang Ahmad Doli Kurnia. Selamat malam Bang Doli. Dan founder, Waalaikumsalam. Founder dari Sirus Network, Mas Hasan Nasbi. Selamat malam, Mas Hasan. Malam. Oke, dan bergabung juga melalui sambungan virtual seperti biasa, Political Show selalu mengajak keterlibatan dari teman-teman
pemilih muda yang punya suara hampir 60% nanti pada kontestasi Pilpres 2024. Ada teman-teman dari Persatuan Mahasiswa FISIP Universitas Sumatera Utara. Nanti teman-teman dari PEMA FISIP USU bisa memberikan tanggapan, kritikan, dan juga pertanyaan kepada para narasumber yang ada di studio. Saya akan langsung membahas soal deklarasi Ganjar Pranowo ternyata mengubah peta koalisi partai 2024. Ada koalisi yang ternyata bergoyang karena anggotanya kemudian mengusung capres yang berbeda. Tapi sebelum saya masuk lebih dalam soal perubahan peta koalisi yang disebabkan oleh deklarasi dari Ganjar Pranowo, saya mau tanya dulu ke PDI Perjuangan. Mas Hasto, langsung saja kemarin PDI Perjuangan dan juga P3 menjajaki kerjasama politik mengusung Mas Ganjar Pranowo. Ini tadi sebelumnya kita putarkan ya, wawancara khusus dengan Mas Ganjar Pranowo. Sudah diakui oleh Mas Ganjar ada proposal cawapres dari P3. Berarti itu jadi syarat kerjasama politik antara PDIP dengan P3 ya Mas? Kami luruskan kemarin bukan menjajaki kerjasama, mengukuhkan kerjasama politik. Sehingga itu sudah sangat kokoh, apalagi telah melalui tahapan mekanisme partai yang kita hormati dari P3, melalui mekanisme yang dikatakan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri berjenjang dari rapat DPP P3, kemudian dibawa di dalam Rapimnas, sehingga sangat kuat secara legalitas kepartean dan juga legitimasinya. Sehingga kemarin memang kita bahas karena habis itu ada pertemuan tertutup dan kemudian sambil makan dilanjutkan lagi pertemuan antara Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Pak Mardiono. Di situ dibahas berbagai kemungkinan dan kita ini kan bukan partai kemarin sore, sudah biasa kerjasama. Mas Romi tahu bagaimana 2019 formulasi dari calon wakil presiden, sehingga ketika dari P3 juga menyampaikan terkait dengan cawapres itu bagian ya dari suatu hal yang memang harus disampaikan oleh partai politik. Berarti memang ada proposal cawapres ya? Ya, ada disampaikan dan kemudian juga kita diskusikan. Dan kemudian Ibu bahkan menjawab ketika ditanya wartawan karena ada beberapa nama tentu saja nanti akan dirembuk bersama-sama, semua bersabar dulu dan kita lihat konstelasi yang sangat dinamis. Oke, proposal cawapres itu menjadi syarat mutlak perjanjian kerjasama politik ini? Kerjasama yang merupakan syarat mutlak adalah kita mau membawa politik amar ma'ruf nahi mungkar. Politik yang oleh Bu Mega dikatakan ketika memberikan nasihat pada Pak Ganjar menjadi pemimpin itu harus bijaksana dan baik dan bijaksana. Sehingga itu senafas didasarkan pada Pancasila, kelanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf Amin, terus bergerak bersama-sama. Apalagi hubungan antara PDI Perjuangan dan P3 dekat. Sehingga kami sudah bonding. Secara historis, secara ideologis, kedekatan pimpinan, basis masanya kita tidak saling, justru saling memperkuat satu sama lain. Sehingga bondingnya ini yang kemarin banyak dibahas. Bahkan Ibu Mega secara khusus menampilkan kedekatan Ibu dengan Pak Hamsahas, dengan Mbah Maimun, semua ditampilkan dengan sangat baik. Oke, Mas Romi, berarti mengukuhkan, tadi sudah disampaikan, bukan menjajaki, tapi mengukuhkan kerjasama politik. Artinya ini P3 keluar dong dari KIB kalau mengukuhkan kerjasama politik, kan nggak bisa kemudian mengukuhkan kerjasama politik dan PDIP tapi tetap bersama di KIB, itu gimana Mas? Pasca Rapimnas kemarin kan sudah ada pertemuan para ketua umum KIB ya, dan malam itu sudah disepakati bahwa KIB ini tetap ada. Dan KIB ini akan tetap berjalan sebagai sebuah hubungan koalisi tentang visi dan misi Indonesia ke depan. Yang kedua, bahwa KIB ini kan belum seluruh anggota partai politiknya memutuskan ujung dari pencalonan presidennya. Tidak tertutup kemungkinan juga KIB nanti bisa menjadi memiliki sikap yang sama. Tentu kalau Partai beda, Golkar yang akan menjawab. Dan itu salah satu misi yang diemban oleh Pak Mardiono loh. Kan kalau beda bisa juga kalau sama kan begitu. Jadi, iya, tapi kalau sama kan alhamdulillah bersama. Kalau beda? Loh, kalau beda ya kita bahas kalau beda. Kan ini belum kalau ketahuan beda bisa jalan atau sama. dong pasti. Ya kan logikanya begitu Mas. Ya itu kan logika, tetapi kan politik itu tidak selalu logis. Karena ada juga hubungan-hubungan emosional dan juga bisa juga pengambilan keputusan last minute. Mas Hasto tahu persis pengambilan keputusan tentang calon wakil presiden tahun 2019 itu hanya setengah jam sebelum pengumuman. Artinya menuju 22 Oktober pendaftaran Pilpres itu masih sangat mungkin terjadi dinamika. Termasuk di KIB tentunya. Tetapi kami di P3 memiliki optimisme bahwa pada akhirnya KIB ini akan bersama ya. Tentu optimisme ini ada dasarnya. Salah satunya misalnya ketika Ketua Umum Partai Amanat Nasional di Rakornasnya beberapa bulan yang lalu juga sudah menyampaikan nama Mas Ganjar. Bahkan ada tempelan nama wakil presidennya juga begitu. Sehingga tidak berlebihan optimisme itu.
Adapun Partai Golkar tentu masih mengemban amanat Munas. Nanti saya kira Bung Doli yang lebih relevan dan berwenang untuk menjawab itu. Tapi mengukuhkan kerjasama dengan PDIP tetap berada di KIB. Berarti P3 main 2 kaki. Bukan main 2 kaki, kan yang lain belum naruh kaki. Nah, baru P3 yang menyatakan dengan jelas capresnya adalah Mas Ganjar. Dan ingat bahwa Mas Ganjar ini didukung P3 bukan hanya hari ini. Di Pilgub 2013, 2018 di Jawa Tengah, bahkan Wakil Gubernur Jawa Tengah hari ini adalah kader Partai Persatuan Pembangunan yang pada saat itu kami letakkan ketika saya menjadi Ketua Umum menjadi pasangan Mas Ganjar. Tapi nggak masalah ya bagi PDIP kalau misalnya P3 mengukuhkan kerjasama politik dengan PDI Perjuangan, tapi separuh badannya ada di KIB, itu nggak ada masalah. Bukan separuh badannya, mari kita lihat substansi dari kerjasama Indonesia Bersatu. Kita semua kan mendambakan Indonesia betul-betul bersatu, Indonesia maju, sehingga secara substansi nggak ada persoalan. Maka kami yakin nanti bulan Juni makin dekat ini kuning dan merah ini. Apa maksudnya? Makin dekat kuning dan merah apa maksudnya? Berharap bersatu gitu? Ya bukan, karena kita lihat kan, tadi kan survei menunjukkan, baru dideklarasikan saja Pak Ganjar sudah naik. Nanti skyrocketing kenaikan itu. Dengan dukungan rakyat, kerjasama yang makin baik. Ini kok malu-malu kayaknya mau ngajakin Golkar. Nanti saya akan bahas lebih dalam soal konstelasi peta ini. Tapi saya mau kembali lagi ke proposal cawapres. Mas Romi, berarti memang diakui ya, ada proposal cawapres yang disodorkan oleh P3 kemarin dalam pertemuan dengan PDI Perjuangan. Itu bukan hanya proposal, itu keputusan Rapimnas Partai memang. Dan itu adalah hal yang disampaikan, dan pada saat pertemuan tertutup, ketika Ketua Umum kami menyatakan mohon maaf Ibu, kita harus menyampaikan, karena apapun kita hormati Bu Mega sebagai Ketua Umum paling senior ya. Dan Ibu dengan tanpa terengah-engah mengatakan, loh Pak Mar disampaikan saja, itu kan kewajiban, itu keputusan partai gitu. Hanya ketika kita kemudian berbicara tentang sosok, kebutuhan, kita sepakat bahwa bangsa ini adalah dibangun atas 2 pilar nasionalisme dan religiusitas begitu. Sehingga spektrum P3 PDI Perjuangan hari ini sudah sangat lengkap begitu. Tinggal sosoknya nanti kita bahas setelah formasi konstelasi pengusungan Mas Ganjar ini lengkap. Kenapa? Karena itulah yang juga akan menjadi kekuatan kita di dalam melakukan pemenangan nanti. Ketika hari ini P3 PDIP kemudian langsung memutuskan siapa cawapresnya, yaitu sama dengan kita mengatakan yang lain, kamu mau ikut menutup ini paketnya, kalau enggak nggak usah ikut, kan konyol juga itu. Dari proposal cawapresnya itu nama-namanya siapa? Bener nggak Sandiaga Uno itu prioritas pertama? Kan tadi sudah disampaikan soal nama, kita belum bahas begitu. Tapi di internal P3, di dalam bisik-bisik tentu tetangga di dalam Rapimnas P3, Partai nama Pak Sandi merupakan salah satu nama yang muncul. Apalagi saya katakan Pak Sandi dan Pak Erik adalah 2 tokoh bangsa yang sudah cukup lama melakukan pendekatan kepada P3, bahkan hadir di semua acara P3 di pelosok-pelosok tanah air. Jadi Pak Sandi memang lebih rajin dibanding Pak Erik karena memang agenda kesibukan Pak Erik barangkali ya. Karena Pak Erik udah lebih sering sama PAN gitu maksudnya. Tidak jadi juga P3 begitu. juga harus tidak juga begitu. Pak Erik hadir di 2 acara besar, di Harlah P3 di Cilegon, kampung halaman Pak Mardiono, Ketua Umum kami, dan juga di Bogor. Artinya ini bukan soal bukan soal mana yang lebih atensi, tidak, tetapi memang kita paham betul kesibukan Pak Erik juga sangat luar biasa ya dengan mengurus 141 BUMN itu. Berarti diamini ataupun dibenarkan bahwa saat ini prioritas utamanya P3 yang diajukan sebagai proposal cawapres salah satunya adalah Pak Sandiaga Uno. Salah satu merupakan salah satu nama yang muncul di Rapimnas kemarin. Kalau nomor 1 atau tidak ya nanti kita bahas. Mas Hasto, ini dari 10 nama kemarin yang disebutkan oleh Bu Mega bilang bahwa ada 10 nama yang sudah antre masuk ke gerbong saya gitu ya. Itu termasuk salah satunya Pak Sandiaga Uno nggak? Ya kurang etis kalau dari kami menyebut nama satu persatu, karena ini kan menyangkut seseorang. Yang penting kedua partai sudah mengukuhkan kerjasama secara dinamis, kita akan melihat aspirasi yang berkembang, Pak Ganjar juga turun ke bawah, sehingga orang dari Ibu kemarin kan melihat mata hati rakyat. Sehingga rakyat itu akan mengekspresikan, katakanlah ada 10 nama, nanti rakyat menilai, kemudian konstelasi politiknya bagaimana bisa membangun konsolidasi nasional, bagaimana Pak Ganjar itu nanti betul-betul menghadirkan seorang pemimpin yang rekonsiliatif, sehingga tidak ada lagi pembelahan sebagaimana terjadi pada tahun 2019, dan langkah-langkah itu sudah dilakukan. Kemarin Ibu juga ngingetin Mas, kita bukan milih capres dan cawapres untuk PDI Perjuangan dan P3, tetapi untuk rakyat Indonesia Raya. Betul. Kompak kan? Iya, itu harapannya PDIP dengan P3. Tapi Mas, selain tokoh yang tadi disebutkan ya, selain Sandiaga Uno, ada beberapa tokoh religius ataupun tokoh yang berasal dari kalangan NU yang cukup senior yang
saring oleh PDI Perjuangan sampai Bu Mega meminta petinggi PDI Perjuangan untuk berkomunikasi dengan Ketua Raisam PBNU karena ada nama-nama seperti mantan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siraj, kemudian Imam Besar Istiqlal Nazaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Pak Yahya Stakuf, kemudian bahkan Wapres kita Kiai Haji Maruf Amin. Nama-nama itu masuk ya? Yang disampaikan Ibu adalah membangun komunikasi. Kan kita mendengarkan. Bahkan di dalam mengumumkan Pak Ganjar, Ibu Mega kan mengatakan setelah melihat, mencermati, berkontemplasi sebagai hasil dialog dengan para tokoh. Apa yang ditugaskan Ibu Mega itu merupakan bagian dengan dialog para tokoh. Untuk melihat suasana kebatinan. Dan itu kan dilaksanakan juga secara khusus, utusannya juga bersifat khusus. Bahkan Ibu Megawati Soekarno Putri juga nantinya juga akan bertemu. Berarti betul ada seperti itu, tetapi dari sisi nama-nama sekali lagi yaitu ada di dalam daftarnya Ibu Megawati Soekarno Putri yang jumlahnya 10 tadi. Oke, berarti mengajak berdialog tokoh-tokoh senior, tadi salah satunya adalah Ketua Raisam PBNU, itu adalah upaya Bu Mega untuk bisa mendapatkan masukan, begitu ya Mas? Upaya Ibu Mega seperti Mas Romi tadi bilang, bahwa capres dan cawapres yang diusung oleh kerjasama partai politik, yang dalam hal ini adalah PDI Perjuangan dan P3, serta nanti akan muncul yang lain, itu adalah pasangan untuk rakyat, pasangan untuk Indonesia Raya kita. Sehingga harus dilakukan dialog-dialog juga dengan para tokoh agar kita betul-betul memastikan jalan kemenangan, tetapi juga aspek representasi itu juga betul-betul terpenuhi. Dialognya salah satunya dengan Ketua Raisam PBNU. Ya, salah satunya. Oke, Mas Romi, kalau misalnya nanti PDI Perjuangan lebih mempertimbangkan mengulang sejarah di 2014 menyandingkan Pak Jokowi dengan tokoh senior Pak Yusuf Kalla, kemudian 2019 menyandingkan Pak Jokowi dengan Kiai Haji Maruf Amin. Kalau nanti ternyata pasangannya Pak Ganjar bukan tokoh muda begitu ya, bukan Mas Sandi tapi tokoh senior, itu P3 nggak ada masalah ya? Kerjasama politik tetap berjalan? Muda atau tua itu kan tidak menjadi soal, karena kan kualitas kepemimpinan tidak ditentukan oleh umur. Yang pasti bahwa ikatan antara PDIP dan P3 itu didasari atas latar historis. Kami sama-sama berusia 50 tahun, P3 adalah partai tertua di Republik ini. Sehingga memang bangunan ini cukup panjang, hanya untuk sekedar digoyahkan oleh sosok cawapres. Berarti nggak ada masalah, perjanjian kerjasama politik itu akan tetap berjalan? Ya, karena ini kerjasama politik antara dua partai. P3 ya? Kita berbicara kerjasama politik antara dua partai politik. Baru kita ikhlas berbicara tentang ya? bukan soal ikhlas, tetapi kita akan melihat kebutuhan bangsa ini ke depan. Tapi bahwa kami mengajukan frame berpikir Republik ini harus dipimpin oleh duit tunggal nasionalis religius, ya itu yang kami sampaikan. Dan Ibu dalam posisi kesepahaman tentang itu. Nah, tentang siapa sosoknya, mari kita diskusi setelah formasi itu lengkap. Tapi with or without cawapres dari P3 tetap kerjasama politik dengan PDI Perjuangan. Saya masih ingat 2019 menjelang pemilihan Kiai Ma'ruf Amin, bahkan setahun sebelumnya, Ibu selalu menyampaikan, Dik Romi, nanti kalau soal cawapres silahkan dibahas di antara partai politik yang ada. Karena kami sudah memiliki capres. Saya kira itu hal yang sangat fair dan sangat bijak, dan melihat apa yang telah disampaikan Ibu, itu bisa saja berulang gitu, sehingga memang kita menunggu partai-partai politik lain, dan kemarin kita sudah sepakat adanya cipta kondisi agar kita bisa merangkul lebih banyak lagi partai politik untuk bergabung di pengusungan ini. Ada operasi cipta kondisi untuk merangkul lebih banyak partai-partai mendukung Ganjar Pranowo dan bergabung bersama dengan PDI Perjuangan, begitu ya Mas ya? Oke, saya mau ke Mas Hasan dulu. Mas Hasan, Anda meyakini bahwa perjanjian kerjasama politik antara PDI Perjuangan dengan P3 ini tanpa syarat, jadi artinya kalau misalnya P3 tidak dapat posisi cawapres begitu ya, P3 akan tetap bergabung dengan PDI Perjuangan, memang tanpa syarat seperti itu? Kalau saya memang dari awal yakin itu bisa ditentukan sendiri oleh PDIP memang. Ya memang satu-satunya yang punya privilege untuk menentukan capres-cawapres sendiri kan hari ini itu PDIP. Jadi kalau PDIP mau putuskan sendiri juga nggak masalah kan. Kalau putuskan sendiri baru yang lain bergabung juga bisa. Atau tunggu yang lain bergabung kemudian juga akhirnya PDIP tentukan sendiri juga bisa gitu. Jadi menurut saya siapapun yang bergabung dengan PDIP punya kesadaran itu. Bahwa kita mau bergabung atau enggak PDIP bisa putuskan sendiri gitu. Jadi kalau mau kasih syarat harga mati itu kan konyol kan, misalnya Mas Hasto juga bisa bilang, oh kita bisa putuskan sendiri kok katanya. Kalau pakai syarat macam-macam, tapi pakai usulan oke mungkin. Tapi kalau itu dijadikan syarat kerjasama ya tentu PDIP akan tolak dong, karena mereka bisa ajukan sendiri. Gitu. Tapi kalau begitu apa yang didapatkan oleh P3? Apa keuntungan yang didapatkan oleh P3? Kalau misalnya kemudian posisi cawapres juga tidak bisa dari kadernya ataupun yang membantu pemenangan P3, artinya diputuskan saja oleh PDI Perjuangan. Apa yang didapatkan? Lah kalau power sharing itu kan nggak harus wapres. Kan banyak hal yang bisa dibagi di luar wapres gitu. Menurut saya kan wapres itu
Contohnya apa, Mas? Pos simbolik aja kan. Oke. Contohnya apa ini yang bisa dibagi? Iya, termasuk juga sharing power setelah menang misalnya, itu kan bisa dibagi. Posisi menteri Mau gitu ya? bisa aja nggak dapat wapres tapi dapat menko, bisa juga kan seperti itu. Jadi buat saya kalau posisi-posisi simbolik itu mungkin dibutuhkan oleh partai-partai yang, mohon maaf, partai-partai yang 3 besar. Oke. PDIP itu butuh posisi simbolik. Golkar juga butuh posisi yang simbolik. Kemudian Gerindra juga butuh posisi yang simbolik. Nah, partai-partai yang tengah ke bawah menurut saya nggak terlalu butuh posisi simbolik seperti itu. Gitu, karena ya kan kalau Yang bergabung. dibutuhkan apa nih? Iya, Selain butuhkan power sharing yang lain. power Maksud saya kan sharing. Tapi begini. kan harus lolos threshold juga. Ya, iya, tapi kan gini, kalau saya itu bukan penganut kotel efek. Terus terang saya bukan penganut kotel efek. PDIP dengan Pak Jokowi 2 kali nambah 4% aja. Oke. Itu Pak Jokowi loh. Gitu. Apalagi yang lain menurut saya nggak akan kasih kotel efek yang banyak. Jadi menurut saya kalau sistem dengan pemilihan terbuka itu partai itu dapat suara itu dari caleg. Oke. Kecuali tertutup, mungkin kotel efek kita bisa hitung. Tapi kalau dengan sistem terbuka semua itu hampir 86% sampai 90% suara itu dihasilkan oleh caleg, bukan oleh kotel efek itu. Jadi menurut saya wajar aja kerjasama kayak gitu. Karena misalnya gini, kalaupun P3 bergabung di KIB, pasti nggak dapat privilege ngajuin cawapres. Dan itu sudah disadari oleh P3 ya? Saya yakin sejak sadar, awal? saya yakin sadar gitu. Oke. Mas Romi, berarti Gitu. P3 tidak merasa rugi ya kalau misalnya nanti pada akhirnya penentuan cawapres itu bukan dari kader P3 ataupun tokoh yang membantu pemenangan P3? Bahwa Rapimnas sudah memutuskan dan sudah kita sampaikan kepada Bu Mega kemarin di dalam pertemuan, kita memberikan salah satu keputusan itu adalah cawapres yang kita ajukan ber-KTA Partai Persatuan Pembangunan, ya. Tetapi pada sisi yang lain kita akan memiliki best practice di dalam melakukan pengelolaan negara ini, termasuk di dalam menentukan calon wakil presiden. Saya ingat betul ketika 2019 4 ketua umum duduk bersama dengan Pak Jokowi untuk menentukan calon wakil presiden. Akhirnya tidak satupun dari ketua umum yang semula sudah menggebu-gebu semua untuk mengajukan, di antaranya adalah kader terbaik partai itu adalah ketua umum itu sendiri. Akhirnya kemudian tidak satupun duduk di situ dan Kiai Ma'ruf duduk di situ begitu. Sehingga memang ini adalah hal yang dinamis. Jadi kalau kita berbicara harga mati, ya harganya harus hidup. Kalau harga mati gimana? Orang yang ngusung kan bukan hanya P3 nantinya, karena kita punya optimisme akan ada partai lain yang bergabung. Tetapi bahwa bingkai nasionalis religius itu menjadi bahan yang membondingkan kita, PDI Perjuangan dan P3, ya itu kemarin memang kita sepakati bersama. Dan Ibu menekankan betul kata bonding ini. Oke, bondingnya udah kuat sekali kayaknya PDI Perjuangan dengan P3 ini. Saya mau ke Golkar. Bang Doli jangan lemas gitu dong, kayak itu tadi ada cipta kondisi, ada cipta kondisi untuk merangkul. Jangan intimidatif. Oke, ada itu tadi dikatakan ada operasi cipta kondisi untuk merangkul sebanyak-banyaknya partai yang bergabung ke dalam koalisinya PDI Perjuangan dengan P3 untuk mendukung Ganjar Pranowo. Golkar tertarik nggak? Iya, saya kira kan partai politik dalam pemilu itu, terutama kalau menghadapi pilpres kan sebetulnya ada 3 hal setidaknya yang harus dipertimbangkan untuk menyambung atau membangun kerjasama atau koalisi. Yang pertama, ya tentu standarnya yang normatif adalah kesamaan visi dan misi, platform apa yang mau dibangun, narasi apa yang mau dikembangkan gitu. Nah apalagi kalau misalnya tadi kan yang dikembangkan narasi nasionalis religius, politik amar ma'ruf nahi mungkar dan segala macam itu kan. Nah itu kan saya kira yang secara normatif mempertemukan dasar kerjasama itu. Nah yang kedua saya kira setiap partai politik atau dengan calonnya ya ingin menang. Jadi harus mempertimbangkan siapa calon atau kandidat yang memang punya peluang menang. Ini Ganjar nggak punya peluang menang. Oh iya, makanya kan itu yang mendorong akhirnya itu salah satu pertimbangan untuk orang kemudian membangun kerjasama. Nah yang ketiga ya interest sharing, ya kan, ya sharing apa saja tadi misalnya soal power sharing dan lain-lain interest yang itu kan itu saya kira yang menjadi pertimbangan. Nah kami di KIB itu dari awal kan sebetulnya ingin membangun tradisi baru. Pertama bahwa kita punya pengalaman tidak mengenakan di tahun 2019 itu ketika pembahasan pilpres itu di ujung-ujung mau kita daftar, rakyat kaget gitu ya, kemudian komunikasi kita tidak maksimal ke bawah, terjadi keterbelahan. Nah kalau dari awal memang sudah dibiasakan masyarakat diajak dialog, berdialektika melalui elitnya gitu ya. Saya kira kan ini juga paling tidak sudah membiasakan diri masyarakat untuk bisa menerima perbedaan dan mencari kesamaan-kesamaan dan kesepahaman-kesepahaman. Itu sebetulnya inti kenapa KIB itu dibangun. Nah tentu kembali pada dasarnya KIB itu terbentuk dengan 3 hal yang tadi. Nah
Dan ada satu hal yang menarik sebetulnya di KIB itu bahwa memang sejak awal kita memahami membangun kesepahaman, kita punya kedaulatan masing-masing dalam partai. Sekali sering saya katakan P3 dan PAN itu tahu dari awal Golkar itu sudah menetapkan calon presidennya Pak Erlangga. Tapi mereka dengan ikhlas ikut membangun sama-sama koalisi Indonesia Bersatu itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka tadi. Karena kalau dalam konteks politik di awal-awal itu kan memang segala kemungkinan bisa terjadi kan. Nah, jadi saya kira kemarin itu menegaskan bukan soal dua kaki, bukan soal mencari kesempatan. Ya memang dari awalnya sejati KIB itu dibentuk. Jadi sama saja Golkar menghormati P3 dalam Rapimnasnya memutuskan calon presiden sama dengan PAN dan P3 menghormati keputusan Golkar yang kemarin juga mencalonkan Pak Erlangga. Itu kan masing-masing partai. Tapi kalau nanti KIB mau bicara tentang siapa sikap KIB terhadap dukungan capres dan cawapres, nah ketiga partai politik ini juga sudah sepakat nanti kita bicarakan pada momentum yang tepat. Tapi pertanyaan saya tadi, Golkar tertarik nggak? Karena kan tadi kalau misalnya dilihat dari visinya KIB, yang kedua adalah mendukung yang peluangnya cukup besar untuk menang. Ya sekarang masa nggak tertarik mengusung Ganjar? Ya kita sekarang ini sama tertariknya dengan semua yang kita lihat sebab ada peluang kemungkinannya gitu. Nah ini kan makanya sekarang kan Golkar ini sekarang sedang juga membangun tradisi terus yang kemarin dilakukan oleh ketua umum kami, membangun komunikasi dengan elit-elit dan partai-partai politik kan. Nah itu kan nanti pada akhirnya di ujung menjadi semua penilaian kan, hasil komunikasi itu. Jadi semuanya kita tertarik. Gitu. Semuanya tertarik ya, jadi ke Ganjar tertarik, ke Prabowo tertarik, ke Anies tertarik. Ya, tapi kalau dilihat dari safari politiknya ketua umumnya Bang Doli, belum ada ini yang ke PDI Perjuangan, baru ke Cikeas ketemu Pak SBY sama ke mana ke Pak Prabowo. Ya pelan-pelan lah belum. Kata ketarikan itu kan nanti bisa dilihat dari dua pihak kan. Kalau enggak kan nanti bertepuk sebelah tangan kan gitu. Jadi mana yang kita membuka diri dari awal saya katakan, mana yang kemudian juga sama-sama tertarik kita ketemu. Berarti Golkar belum menutup diri ataupun menutup pintu untuk mendukung Ganjar di Pilpres 2024? Membangun komunikasi dengan siapa saja termasuk dengan PDIP dan semua calon presiden yang ada sekarang. Saya akan bahas nanti lebih dalam soal peta koalisi yang mulai berubah begitu ya. Bagaimana kemudian Golkar melakukan pendekatan dengan partai-partai lain dan PDI Perjuangan mengajak PAN untuk bergabung, nanti seperti apa kita akan bahas bersama dengan para narasumber. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.